Anda Jangan yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021 2903 2644 yang buka untuk Anda, atau Anda bisa menyapakan sama kita, narasumber kita yaitu Dr. Arani Nadira yang merupakan dokter umum dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Halo Dok, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu di Bincang Sehati ya Dok. Dok, kalau kemudian kita berbicara mengenai peralihan musim gitu ya Dok ya, musim pancaroba itu sebetulnya selalu dari panas ke hujan atau sebetulnya seperti apa sih Dok? Musim pancaroba yang kita ketahui memang adalah musim peralihan ya, baik itu di peralihan antara dari musim hujan ke kemarau ataupun sebaliknya. Biasanya memang terjadinya di bulan-bulan Maret, April, Mei, dan September, Oktober, November. Tadi yang seperti Mbak Ayu sudah katakan, kita memasuki bulan April, jadi memang sudah termasuk dalam musim pancaroba. Emang udah kerasa kok ya kan ya pemirsa, hujan tiba-tiba panas atau sebaliknya seperti itu gitu ya. Nah Dok, kalau yang terjadi di tubuh manusia pada saat musim pancaroba, kita sih seringnya ngerasanya jadi gampang sakit gitu ya pemirsa. Tapi sebetulnya di dalam tubuh mekanisme yang terjadi pada saat musim pancaroba itu seperti apa sih Dok? Karena tadi di saat musim pancaroba itu kan cuaca lebih cepat berganti ya, dari yang tadinya terik tiba-tiba hujan, terus juga mungkin ada penurunan suhu pada udara ya, kemudian juga ada angin yang tiba-tiba bertiup kencang. Nah itu akan menimbulkan reaksi ke badan kita. Tubuh manusia itu mempunyai sistem imunitas. Kalaupun misalnya ada perubahan cuaca, badan kita akan otomatis menyesuaikan dengan udara luar, sehingga memang sistem imun ini akan lebih berat kerjanya ketika saat musim pancaroba. Oke. Karena menyesuaikan situasi dengan di luar yang cepat berubah, tubuh kita juga beradaptasi untuk lebih cepat berubah gitu ya Dok ya. Oke, nah kalau kaitannya dengan lingkungan sekitar, kayak adanya virus atau bakteri di lingkungan, itu kalau lagi musim pancaroba apakah jumlahnya jadi lebih banyak kaitan dengan cuaca dan iklim atau bagaimana Dok sebetulnya? Karena tadi salah satu dampak dari musim pancaroba adalah curah hujan ya, mungkin curah hujan jadi lebih sering, suhu udara turun atau kelembabannya bertambah, itu akan membuat bakteri atau virus lebih mudah untuk berkembang biak. Oke. Nah Dok, kalau kemudian yang membuat jadi mudah berkembang biak virus bakteri itu apa karena memang lembab atau memang jadi banyak orang sakit akhirnya jadi kemana-mana lebih banyak, itu gimana sih Dok sebetulnya? Ya tadi berkaitan juga dengan cuaca, karena kelembabannya meningkat, karena tadi selain media tumbuh kembang si bakteri atau virusnya lebih cepat, begitu seseorang terinfeksi misalnya, itu akan lebih mudah juga untuk menularkan ke yang lain-lain gitu, ke manusia lainnya. Oke, akhirnya sakit jadi makin banyak gitu, ditambah lagi daya tahan tubuh karena harus beradaptasi menjadi semakin menurun gitu ya Dok ya. Oke, nah Dok, kalau kemudian berbicara mengenai virus, bakteri, itu kalau di pancaroba atau musim pancaroba itu memang berkembang biaknya lebih cepat ya Dok ya? Ya lebih cepat tadi ya, karena menyesuaikan dengan memang siklus hidup dia yang memang lebih mudah berkembang biak pada kelembaban yang tinggi gitu. Terus juga suhu yang dingin ya, dingin terus panas, dinginnya ini yang mereka suka gitu, si bakteri ini suka gitu. Makanya kan suka dibilang jangan minum air dingin ya. Itu ada kaitannya ya? Iya, karena memang bakteri itu lebih suka dengan suhu yang rendah. Suhu yang rendah. Nah, kalau kemudian virus dan bakteri yang paling sering muncul di musim pancaroba di negara kita yang iklimnya tropis ini, itu apa saja sih Dok? Paling sering itu influenza ya, flu itu, dan infeksi saluran nafas atas itu kan penyebabnya memang virus dan bakteri ya. Paling sering ditemukan di setting tempat klinik ya, dan memang terdapat penambahan pasien dengan penyakit-penyakit tersebut begitu. Jadi memang yang banyak itu tadi mungkin sudah disebutkan, ada influenza, ada batuk pilek ya, demam, terutama demam berdarah sih sekarang sedang banyak juga ya. Beberapa ada diare, dan ada lagi yang dermatitis atau infeksi kulit. Oke. Itu yang penyakit pancaroba yang biasanya banyak di
bulan-bulan seperti sekarang ini gitu ya dok ya. Ya. Nah itu semua berkaitan sama daya tahan tubuh dok. Pastinya ya, karena semua mikroorganisme yang masuk gitu ya ke badan kita atau antigen asing, benda asing yang mau masuk, pasti kan badan kita akan merespon ya. Sebetulnya tanpa harus pakai obat atau apa juga sebetulnya badan kita punya sistem imunitas untuk mengatasi infeksi yang masuk tersebut gitu. Jadi ya tadi karena misalnya menyesuaikan dengan suhu luar, kita juga kan pasti akan badan kita berusaha untuk mengeluarkan si virus maupun bakteri yang masuk gitu. Gejalanya yang timbul bisa macam-macam sih, bisa dari mulai hanya sekedar bersin ya, karena bersin, batuk itu kan sebetulnya mekanisme pertahanan tubuh untuk mengeluarkan mikroorganisme yang masuk tadi, yang berusaha masuk gitu. Oke, kita akan lanjutkan nanti ya dok pembahasan topik ini selepas rangkaian informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Line telepon kami buka di 0212903264 atau Instagram @bincang_sehati_tv untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini. Kami akan kembali selepas yang satu ini, tetap di Bincang Sehati. 0212903264 yang buka untuk Anda atau di Instagram @bincang_sehati_tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan Dr. Arani Nadira. Dok, kalau kemudian berbicara mengenai pasien yang jumlahnya katanya semakin banyak pada saat musim pancaroba tuh, kunjungan pasien ke rumah sakit atau klinik umumnya menjadi lebih banyak. Yang banyak itu dewasa, anak-anak atau lansia dok? Berhubung saya prakteknya di rumah sakit ibu dan anak ya, jadinya memang lebih banyak pasien anak-anak sih yang lebih banyak dengan gejala sakit ya. Cuman memang sebetulnya pada kelompok usia tertentu memang lebih rentan, seperti misalnya ya tadi anak-anak ya, dan lansia sebetulnya yang lebih rentan untuk terkena. Oke, itu karena kaitannya dengan imunitas atau bagaimana dokter? Dengan sistem imunitas. Cuman memang tidak menutup kemungkinan juga di usia dewasa juga bisa terkena gitu, karena memang mungkin beban kerjanya mungkin terlalu over gitu, jadinya tidak cukup istirahat sehingga lebih gampang juga jatuh sakit. Oke. Nah dok, kalau kemudian dokter tadi sempat sampaikan yang paling sering muncul gitu ya pemirsa di musim pancaroba ini adalah penyakit infeksi saluran pernafasan bagian atas. Kemudian tuh masuknya adalah flu dan batuk ya dok ya. Oke. Kemudian dermatitis, diare, demam berdarah. Nah kalau kemudian flu dan batuk yang merupakan penyakit ISPA kemudian muncul pada saat pancaroba, ini gejalanya samakah? Apalagi sekarang kan orang sedang concern sekali kalau berbicara mengenai masalah pernapasan, itu langsung deg-degan gitu ya dok ya. Itu gimana dok? Untuk gejala sebetulnya akan sama ya, seperti tadi yang saya bilang, badan kita punya respon untuk mengeluarkan si mikroorganisme yang masuk dengan cara mungkin bisa dari bersin ya, kemudian dengan cara batuk, bersin, demam juga pun itu respon tubuh terhadap patogen atau kuman-kuman mikroorganisme yang dapat berbahaya bagi badan gitu. Untuk gejala dengan tadi yang Mbak Ayu sebutkan memang terkadang tidak ada bedanya, memang timbul seperti batuk pada umumnya, flu pada umumnya seperti itu. Mungkin nanti yang bisa membedakan adalah dari seperti apa batuknya, apakah kering, berdahak, terus kemudian hidungnya tersumbat atau tidak gitu. Tapi memang biasanya gejala-gejala itu menyertai seiring dengan perjalanan penyakitnya. Oke. Nah kalau kemudian yang terkait dengan infeksi saluran pernafasan ini harus ke dokter kah atau bagaimana? Kan tadi dokter kan sudah sampaikan bahwa sebenarnya imun tubuh kita udah punya sistem loh untuk pertahanan atau perlindungan diri. Nah itu gimana dok? Untuk ibu saya usia 40 tahun, sudah 2 minggu ini batuk dan ada dahaknya. Kemarin ibu saya sampai sesak napas, sampai dibantu dengan menggunakan alat bantu napas. Semua obat sudah diminum tapi belum ada hasilnya. Di sini cuaca sedang panas dan tiba-tiba hujan. Apakah kesehatan ibu saya rentan terhadap cuaca seperti ini dok? Seperti itu. Bisa. Tadi usianya 40 tahun. 40 tahun. Batuk berdahak sudah 2 minggu. Ya, betul, batuk dan ada dahaknya selama 2 minggu. Dan saat ini sudah menggunakan alat bantu nafas mungkin yang apa? Inhaler. Ya, inhaler seperti. Inhaler kan ya mungkin harus dilihat lagi faktor risiko dari pasien tersebut, apakah punya riwayat asma atau infeksi saluran nafas sebelumnya.
karena memang batuk 2 minggu itu apalagi berdahak ya, biasanya memang dahaknya sudah tidak bening lagi atau sudah tidak putih, mungkin bisa kuning atau bahkan hijau gitu. Dengan yang durasi yang 2 minggu seperti itu, ada kemungkinan memang sudah terkena infeksi saluran nafas. Jadi mungkin perlu saya tekankan kalau bedanya influenza dengan ISPA atau infeksi saluran nafas atas itu biasanya memang kalau ISPA lebih ke bakteri ya. Kalau influenza kita memang penyebabnya virus gitu. Kalau misalnya pun memang batuknya sudah lebih dari 2 minggu dengan ada perubahan warna dahak seperti misalnya lebih kental atau lebih hijau, mungkin memang sudah indikasi diberikan antibiotik gitu. Karena memang bakteri itu lebih masa inkubasinya lebih lama gitu. Sedangkan untuk flu sendiri karena penyebabnya virus, sebetulnya asal imun tubuh kita bagus, dia bisa self-limiting, bisa sembuh sendiri, yaitu tapi syaratnya ya imunnya bagus, bed rest dan sebagainya. Tapi antara yang disebabkan oleh virus dan bakteri, kalau gejala awalnya sebelum misalnya sampai ke dahak yang berubah warna tadi itu sama dok? Bisa sama sih, sama. Terus mungkin yang lebih agak spesifik kalau di banyak buku dikatakan pola demamnya berbeda. Kalau pada virus itu dia cenderung dari awal sudah mulai tinggi, lebih tinggi daripada bakteri. Oke, mudah-mudahan bisa bantu menjawab pertanyaan dari Sapitri Nuraini 88. Dan pemirsa serta dokter, kami akan lanjutkan pembahasan topik ini. Selepas informasi yang telah kami siapkan untuk Anda, line telepon kami buka di 0212903264 untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, atau Instagram @bincang-sehati dari TV. Kami akan kembali selepas yang satu ini, tetap di Bincang Sehati. Anda masih setia bersama kami di Bincang Sehati, membahas topik tentang waspada penyakit pancaroba. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 0212903264. Kami buka untuk Anda, atau di Instagram @bincang-sehati dari TV. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan Dr. Arani Nadira. Dok, kalau kemudian tadi kita sudah membahas pada anak-anak. Nah, kalau pada lansia di musim pancaroba ini, penyakit-penyakit yang rentan dialami lansia di musim pancaroba itu apa saja sih dok? Sebetulnya tidak jauh berbeda dengan kelompok usia lain ya. Masih seputar batuk pilek, cuman mungkin ada beberapa lansia juga mengeluhkan adanya nyeri sendi ya, pegal-pegal seperti itu. Meskipun usia dewasa muda juga bisa mengalami hal seperti itu. Tapi kalau kemudian ada penyakit-penyakit yang sifatnya sudah menahun begitu dan kemudian menjadi lebih parah di musim atau di masa pancaroba ini, tuh ada nggak sih dok yang perlu diwaspadai gitu ya pemirsa? Kalau udah punya penyakit ini nih harus lebih hati-hati lagi ketika masuk ke musim pancaroba, itu bagaimana dok? Biasanya memang yang dikeluhkan nyeri sendi ya. Mungkin untuk lansia yang sudah punya riwayat dengan sebelumnya rematik atau nyeri sendi akan lebih sensitif terhadap perubahan cuaca, terutama memang saat bangun pagi hari mungkin akan terasa lebih pegal gitu. Jadi memang kalau misalnya sebelumnya sudah berobat, kan biasanya ada obat yang rutin diminum ya dari dokter spesialisnya, biasanya memang dianjurkan untuk tetap mengkonsumsi. Nah, kalau kaitannya dengan alergi, itu ada nggak dok musim pancaroba yang alerginya jadi lebih cepat kambuh gitu loh, apalagi cuacanya kan berganti-ganti dan berubah-ubah gini, itu gimana dok? Oh iya, ya betul. Memang alergi juga salah satu reaksi tubuh yang berlebihan ya. Jadi alergi itu bisa terjadi karena reaksi tubuh berlebihan atas antigen atau protein yang masuk ke badan ya. Misalnya pada yang memang punya riwayat alergi ya, seperti asma atau dermatitis atau infeksi kulit, itu akan lebih mudah tercetus kambuh alergi ya. Pada pasien dengan yang memang punya riwayat asma itu akan lebih sering, karena kan tadi berkaitan dengan udara tadi ya, mungkin akan lebih sering muncul gejalanya seperti misal sesak nafas gitu, terus mungkin agak kesulitan bernafas, atau pada yang kulitnya sensitif akan lebih sering
karena lembab tadi ya, Oke. jadi lebih gatal, jadi lebih sering gampang merah seperti itu. Oke. Nah, ini yang harus diwaspadai ya pemirsa. Kita nanti akan bahas lagi mewaspadainya gimana, mencegahnya gimana supaya nggak pas nanti dari pancaroba malah akhirnya kambuh. Nanti ya pemirsa, selepas rangkaian informasi. Halo. Oh maaf, ternyata ada telepon dok. Kita sambung dengan kita sama telepon kita terlebih dahulu. Halo. Halo. Halo Yasati. Selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa di mana? Saya Eka di Bekasi, Mbak. Oke, Ibu Eka di Bekasi, silakan pertanyaannya. Ya, saya punya adik umur 11 tahun. Kemarin ini baru banget kena tipes, terus sempat dirawat di rumah sakit kan 4 hari ya. Tapi gimana nih dok sarannya biar adik saya bisa pulih lagi gitu? Oke, baik dokter yang mau ditanyakan atau cukup? Nafsu makannya apa ada perbaikan setelah pulang opnam? Biasa aja sih dok. Oke. Nggak terlalu pengen makan juga. Oke. Baik, kami coba jawab bersama di sini. Terima kasih atas partisipasinya di Bincang Sehati. Dok, ini mungkin yang sekarang lagi banyak ya, DBD kan memang ya pemirsa lagi di mana-mana dan gejalanya mirip-mirip juga dengan tipes gitu ya dok ya. Gimana dokter? Sebelumnya terima kasih tadi Bu Eka ya atas pertanyaannya. Memang antara tifus dan demam berdarah itu memiliki gejala yang sama ya, memang sama-sama dengan demam, ada mual muntah ya, dan beberapa mungkin ada kalau tifus mungkin dengan gangguan pencernaan seperti misalnya diare kadang-kadang ya, tapi nggak selalu juga sih. Intinya kan tifus itu dibedakan dari hasil pemeriksaan lab ya. Jadi ditemukan gejala itu dicek darah ternyata tifusnya positif ya jadi demam tifus. Pada perjalanan penyakitnya memang antara tifus sama DBD ini bisa saling memperberat ya dengan maksudnya setelah tifus selesai bisa saja terjadi DBD maupun sebaliknya gitu. Jadi kalau di kedokteran mungkin kita mengenal istilahnya mixed infection ya, karena kan tifus itu penyebabnya bakteri, sementara demam berdarah itu virus ya. Nah untuk tadi kasusnya adiknya Bu Eka, karena memang sudah pulang opnam juga 4 hari di rumah sakit, mungkin saya yakin sih mungkin ada penurunan nafsu makan ya, sehingga mungkin dari dokternya ada kebijakan untuk dirawat. Tapi memang perawatan setelah pulang rawat inap itu juga menjadi penting karena memang balik lagi ya, memang tadi bed rest, terus kemudian menjaga pola makan yang baik gitu ya, itu juga berperan penting dalam mengembalikan keadaan tubuh seperti semula lagi, memberikan waktu kepada sistem imunitas untuk bekerja normal lagi seperti biasa. Oke. Jadi kalau masih lemes-lemes pulang opnam di rumah itu sebetulnya satu kondisi yang wajar dan bisa diterima begitu ya dok ya? Memang harus bed rest gitu kan. Pastinya saat pulang kan dokternya akan memberikan ada beberapa medikasi untuk di rumah ya, dan mungkin ada saran untuk kontrol ulang gitu. Jadi memang kalau misalnya dirasa masih ada gejala setelah pulang opnam gitu ya, setelah biasanya sih mungkin 3 hari sampai seminggu waktu kontrol, nah itu mungkin bisa datang kontrol lagi gitu kalau masih ada gejala. Oke. Tapi yang bisa dilakukan untuk membantu proses pemulihannya itu apa dok? Memang nggak bosan-bosan ya, pasti dokter itu akan mengatakan untuk cukup istirahat, karena dengan istirahat cukup itu tubuh kita punya waktu untuk memulihkan tadi keadaan ya, yang tadinya mungkin habis babak belur diserang bakteri dan virus-virus ini gitu ya, dengan dibantu juga dengan obat yang dari rumah sakit gitu ya, selama di rumah sakit kan mungkin diinfus, diberi obat dan sebagainya gitu ya. Jadi memang sakit pun nggak langsung jebret sakit gitu, jadi pasti ada proses sehingga itu menyebabkan kesembuhan juga ada prosesnya. Bisa dibantu dengan bed rest, makan makanan yang sehat, bergizi seperti itu. Oke, jadi pulang ke rumah bukan berarti boleh langsung beraktivitas langsung gitu ya dok ya, tetap harus dijaga kondisi tubuhnya karena memang masih masa proses pemulihan ya dok ya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari Ibu Eka di Bekasi yang tadi bergabung di Bincang Sehati. Nah dok, kalau kemudian
pada saat musim pancaroba seringnya juga terjadi adalah sakit tenggorokan. Itu juga kerap dialami ya pemirsa. Maksudnya tuh mulai rasanya nggak enak, tenggorokannya panas gitu. Nah kalau itu kaitannya dengan apa dok? Itu biasanya awal menyebutnya panas dalam ya. Panas dalam ya. Kalau udah mulai dok saya panas dalam maksudnya nyeri tenggorokan. Jadi memang salah satu gejala yang tadi biasa muncul juga yang mungkin diabaikan sih kadang karena itu memang gejala masih awal-awal ya, itu mulai nyeri-nyeri tenggorokan biasanya kalau didiemin besoknya jadi batuk, jadi pilek dan sebagainya. Itu berkaitan juga dengan sistem respon tubuh kita ya, sistem imun tubuh. Jadi memang berusaha memberi sinyal bahwa kita nih sudah mulai nggak enak nih badannya, udah mulai harus memperhatikan yang mungkin kegiatannya gitu ya, atau mungkin dari minum kurang gitu ya, asupannya gitu. Oke. Jadi itu bisa merupakan salah satu tanda gitu ya dok ya. Oke, kita akan lanjutkan pembahasannya pemirsa selepas informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Line telepon masih kami buka di 0212903644 atau Instagram @bincang_sehati_tv. Kami akan kembali selepas yang saat ini, tetap di Bincang Sehati. Bersama kami di Bincang Sehati membahas topik tentang waspada penyakit pancaroba. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line teleponnya masih kami buka pemirsa di 0212903264 atau di Instagram @bincang_sehati_tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan bahasan topik ini masih dengan Dr. Arani Nadira. Dok, kalau kemudian kita masih membahas yang tadi nih pemirsa, yang di segmen sebelumnya sempat terputus. Jadi sebetulnya kalau misalnya tenggorokan mulai nggak enak, itu sebetulnya signal tubuh kita juga. Salah satu signal tubuh bahwa ini udah mau mulai sakit nih gitu ya dok ya. Nah kalau sudah ada signal, sebetulnya kita harus melakukannya apa sih dok supaya nggak jadi sakit? Ya sebetulnya untuk maintenance gitu ya, maksudnya untuk menjaga agar kita selalu sehat. Apalagi kalau sudah ada tanda dengan adanya nyeri tenggorokan, bersin-bersin gitu ya. Bisa dimulai mungkin bagi yang belum terbiasa seperti minum cukup air putih ya. Karena memang hidrasi ini kemudian menjadi sangat penting terutama ya menghadapi musim pancaroba ini ya. Selain kita juga status hidrasinya harus cukup karena mungkin lebih mudah terjadi dehidrasi ya. Mungkin bisa dicoba juga untuk minum suplemen ya. Seperti itu, atau mau dicoba dulu dari yang seperti jeruk nipis dan sebagainya itu bisa juga. Itu bisa dicoba juga. Nah dok, kalau berbicara lagi mengenai hidrasi ini, kadang-kadang hidrasi intake itu air dingin. Sementara suka dibilang bu, jangan minum air dingin kalau di musim pancaroba gini. Itu sebenarnya boleh nggak sih? Emang benar ada pengaruh kalau kita minum air dingin ke imunitas dan kekebalan tubuh kita dok? Betul ya. Jadi memang sebetulnya memang harusnya air dingin ini dihindari karena salah satu yang disebabkan air dingin adalah dia memperlambat metabolisme ya, terutama yang di pencernaan gitu. Jadi dan tadi yang di awal tadi saya katakan kalau misalnya memang suhunya dingin itu mikroorganisme akan lebih mudah berkembang biak ya. Jadi kalau misalnya memang kan kalau tenggorokan nih ya gitu kan gitu suhunya dingin, nah itu kan akan lebih mudah sakit karena ya itu bakteri sebenarnya yang suhu yang memang dingin seperti itu. Tapi memang misalnya memang ada beberapa sebagian orang yang terbiasa minum air dingin gitu, seperti itu. Mungkin ada baiknya memang sebelum minum yang dingin disesuaikan dulu dengan suhu yang normal dulu. Apalagi misalnya di luar panas banget nih ya, rasanya segar banget kalau minum air dingin gitu ya. Cuman memang diusahakan suhu yang normal dulu deh. Jadi kan memang benar ternyata itu berpengaruh begitu ya dok ya. Nah dok, sudah masuk lagi pertanyaan di Instagram @bincang_sehati_tv. Saya bacakan untuk dokter dan juga pemirsa di rumah. Kali ini pertanyaannya dari Alvin Sudaryono.
Pertanyaannya begini dokter, tante saya usia 37 tahun, dia sering menggigil kalau pagi karena udara di sini dingin. Tetapi kalau sudah siang badannya seperti demam dan nyeri pada persendian. Sudah minum obat pereda nyeri tetapi masih saja begitu, jadi terus-menerus harus minum obat pereda nyeri. Apakah gejala yang dialami oleh tante saya ini berbahaya dokter? Silakan dokter. 37 ya? Iya, Nggak betul. terlalu tua ya, masih muda. Dengan gejala yang tadi disebutkan, memang pagi menggigil karena cuaca itu wajar ya, karena memang pada saat pagi bangun tidur itu kan ada perubahan suhu juga ya, maksudnya tanpa pancaroba pun ada perubahan suhu dari malam ke pagi gitu. Ditambah dengan adanya pancaroba ini yang tadinya tadi saya katakan juga untuk nyeri sendi, pegal-pegal itu akan lebih mudah terasa gitu, karena tekanannya, kelembapannya, dan ya pokoknya faktor cuaca itu sangat menentukan gitu, karena balik lagi kan badan kita beradaptasi dengan suhu sekitar gitu. Tadi dikatakan memang setiap nyeri memang minum obat anti nyeri gitu ya. Memang tapi tidak ada penyakit lain seperti misalnya nggak ada info ya. Ada disampaikan sini pertanyaannya dokter, mungkin lebih kepada kalau intake obat pereda nyeri terus menerus gitu, apakah itu berbahayakah atau sebetulnya harus ada supervisi dokter kah, atau dengan kondisi yang selalu menggigil pagi hari ini mungkin harus perginya tuh ke dokter mana gitu dok, itu gimana dok? Untuk yang menggigil pagi mungkin kalau misalnya memang sesekali atau memang kulit sensitif bisa jadi nggak harus sampai ke dokter, kecuali memang menimbulkan gejala yang seperti kalau udah yang pegel banget sampai mengganggu aktivitas, atau aktivitas jadi terganggu karena misalnya intake makannya susah atau apa karena terganggu dengan nyerinya tadi, mungkin memang harus butuh bantuan ke dokter gitu, harus datang ke dokter. Cuman untuk obat nyeri ya memang di kita ini bisa sih beli bebas gitu ya. Cuman memang biasanya yang bisa dibeli bebas itu dalam batas yang normal gitu, selama mengikuti aturan pakai dari si obat tersebut. Cuman memang ada beberapa golongan obat yang tidak baik apabila dikonsumsi dalam waktu panjang, sehingga kalaupun memang obat habis gitu ya ternyata masih nyeri dan itu sudah berlalu lama gitu, berlangsung lama, mungkin memang harus dikonsultasikan juga ke dokter. Nah itu untuk yang punya sakit mah juga biasanya memang agak sensitif dengan obat anti nyeri ya, sehingga biasanya memang anti nyeri itu diminumnya memang setelah makan. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari Alvin Sudarjono yang tadi menyampaikan pertanyaan ke Instagram Bincang Sehati Dai TV. Nah dok, tadi dokter di awal sempat sampaikan di pertanyaan sebelumnya ya, bahwa untuk mencegah itu penting loh, untuk boleh juga gitu untuk intake yang namanya vitamin, perhatikan juga nutrisi. Nah kalau kemudian di musim pancaroba ini sebetulnya ada nutrisi-nutrisi tertentu nggak sih dok yang harus lebih banyak nih makannya ini, atau karbonnya didikitin aja, proteinnya dibanyakin, itu benar nggak sih? Sistem imun sendiri itu di boosting dengan protein ya. Jadi memang protein yang kita makan itu akan dijadikan itu tentara-tentara untuk melawan si kuman-kuman patogen ini ya. Tentunya tidak hanya protein saja ya, meskipun protein itu penting, cuman kita tetap memasukkan komponen lain di diet kita ya, seperti lemak, karbohidrat itu juga sama pentingnya ya. Karbohidrat itu dipakai oleh badan kita untuk energi. Kalau lemak itu lebih sama energi juga, cuman dia lebih ke cadangan energi kalau tidak dipakai. Jadi fungsinya lebih banyak sih, seperti misalnya melarutkan vitamin ya, terus pembentukan hormon dan sebagainya. Sehingga kalau misalnya harus dibatasi gitu, harus segini atau harus lemak nih bahaya gitu, kayaknya memang seperti itu. Cuman memang kebutuhannya bisa berbeda-beda tergantung dari usia, jenis kelamin, aktivitas sehari-harinya. Cuman memang
dengan tidak mendiskreditkan salah satu komponen itu ya, jadi tetap gizi seimbang terdiri atas protein, lemak, karbohidrat ya. Tentunya yang tadi disebutkan juga vitamin dan mineral sebagai mikronutrien itu juga dibutuhkan oleh badan kita. Oke. Kita bahas nanti deh tentang mikronutrien itu, vitamin mineralnya harus intake-nya apa, seberapa banyak, karena seringnya sekarang kalau mau pancaroba tuh ayo minum vitamin banyak-banyak. Tapi itu benar atau enggak nanti kita bahas ya dok. Selamat tips yang telah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Kali ini tipsnya tentang penyakit pancaroba. Seperti apa tipsnya? Silahkan simak yang berikut ini. Pemirsa Bincang Sehati, peralihan musim akan membawa kondisi tubuh dalam keadaan sulit beradaptasi karena perubahan suhu yang ekstrem dan intensitas angin yang bertiup lebih kencang. Indonesia Kembali lagi pemirsa di Bincang Sehati membahas topik tentang waspada penyakit pancaroba. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021 29032644 yang buka untuk Anda, atau Instagram @bincang_sehati_dietv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan Dr. Arani Nadira. Dok, kalau kemudian tadi ini di segmen sebelumnya pemirsa kita udah sempat membahas tentang mikronutrien juga penting juga untuk memikirkan asupan vitamin dan mineralnya gitu dok. Nah di musim pancaroba seringnya kalau saya gitu ya pemirsa, ibu-ibu tuh anak-anak saya booster langsung dengan vitamin gitu dok, biar nggak sakit pokoknya tiap pagi minum vitamin. Dok, sebetulnya kalau berbicara mengenai vitamin yang dibutuhkan tubuh sebanyak mana, terus dosisnya seperti apa, itu ada aturan-aturannya nggak sih dok? Ada sebetulnya. Kalau untuk vitamin yang kita ketahui ada A, B, C, D, E ya, dan K sebetulnya. Cuman memang kenapa disebut mikronutrien, karena jumlah yang dibutuhkan juga nggak terlalu banyak ya, tapi memang tetap esensial, sehingga kalau tidak ada juga ya tidak bisa berjalan dengan baik gitu metabolisme ya. Dia sebagai fungsinya macam-macam ya, ada yang untuk aktivator enzim misalnya ya, atau hormon, ada yang memang membantu juga seperti misalnya kepadatan tulang seperti vitamin D ya. Untuk jumlahnya juga disesuaikan sih, biasanya memang sesuai kebutuhan, ditentukan dari usia ya. Seperti misalnya mineral ya, mineral pun ada makro ada mikro, jadi yang memang dibutuhkan dalam jumlah banyak dalam satuan miligram, ada juga yang mikro yang satuan mikrogram gitu. Jadi memang peran si vitamin dan mineral ini juga tidak lepas dari fungsi metabolisme kita ya. Gitu. Apalagi kan mungkin sekarang zamannya corona nih lagi banyak fermentasi zinc ya. Termasuk zinc itu termasuk mikronutrien gitu ya, yang memang kita harus asup juga gitu. Sebetulnya selain dari vitamin itu vitamin dan mineral itu bisa kita dapat dari makanan yang kita makan. Jadi memang nggak harus selalu dari vitamin suplemen atau sirup atau apa. Jadi sebenarnya dari makanan yang kita asup sehari-hari itu udah cukup gitu ya dok ya? Sudah. Nah makanya kan balik lagi tadi, begitu apa saja sih yang harus dimakan gitu kan. Seperti misalnya kayak daging itu kan juga ada vitaminnya, ada mineralnya juga gitu. Jadi agar seimbang lah. Jadi kalau misalnya sudah masuknya ke gizi seimbang, di piringnya itu lengkap, tadi ada karbohidrat, lemak, dan protein, seharusnya kebutuhan vitamin dan mineralnya sudah cukup begitu ya dok ya? Oke, dok, sudah ada penelpon yang siap bergabung lagi dengan kita sapa penelpon kita kembali. Halo Bincang Sehati. Iya, dengan siapa di mana? Desi di Jakarta. Oke, Ibu Desi, silahkan pertanyaannya. Umur aku kan 31 tahun, terus sudah berapa hari ini lagi ngerasa nggak enak badan, demam, terus tubuh juga lagi naik terus gitu. Terus sama ini sih kadang tangan tuh suka berkeringat, udah kurang lebih udah seminggu sih, padahal kan saya udah rajin olahraga, udah terus minum air putih 8 gelas sehari kurang lebih, itu juga udah, pola makan juga udah ada gitu. Cuman tuh kan kemarin tuh baru ke rumah sakit 1 kali, nah terus sekarang nggak tahu mau periksa atau lagi apa enggak, karena kan takut aja gitu kan ngelihat isu wabah yang sekarang gitu. Ada kaitannya nggak dok? Dengan Dengan virus yang sekarang lagi beredar? Oke. Demamnya terakhir berapa derajat?
Demamnya itu hampir 37,2. 37,2. Oke, Iya. dokter yang mau ditanyakan lagi? Sebelumnya sudah ada pemeriksaan penunjang Udah. lab gitu? Oh, kalau lab belum. Oh belum ya. Oke, baik, kami jauh-jauh bersama di sini. Terima kasih atas partisipasinya di Bincang Sehat. Silakan Terima dokter. kasih atas pertanyaannya ya. Memang tadi gejala demamnya sudah mulai seminggu ya. Biasanya ya tadi dewasa udah coba minum obat dulu, baru dia datang ke dokter untuk berobat. Ini kan tadi masih 31 tahun ya. Terus juga olahraganya sudah rutin katanya. Terus juga asupan airnya sudah bagus ya. Kemungkinan memang kalau misalnya lama seperti itu sih infeksi ya. Cuman biasanya kalau misalnya agak lama ya tidak menutup kemungkinan akan bakteri juga, karena kan biasanya kalau dari awal kita curiganya virus dulu nih, sampai udah 3 hari kok belum ini juga gitu, mungkin gejalanya masih ada, mungkin tidak menutup kemungkinan adanya infeksi bakteri. Jadi mungkin sama dokternya juga disuruh kontrol ulang, akan dilakukan pemeriksaan penunjang ya. Kalaupun memang misalnya mengarah ke arah bakteri, mungkin nanti akan ada tambahan terapi seperti itu ya. Cuman apa yang menyebabkan udah istirahat, udah olahraga gitu ya, tapi masih ada gejala, mungkin infeksinya sedemikian apa ya, ganasnya enggak maksudnya berat gitu ya. Jadi mungkin perasaan kok udah imunnya bagus nih, cuman memang ternyata badan kita belum mampu untuk mengeliminasi si infeksi ini. Nah, tapi untuk bisa tahu bahwa infeksinya penyebabnya ini loh gitu, sehingga pengobatannya akan menjadi tepat, itu langkah yang dilakukan harus apa dokter? Kalau misalnya memang sakitnya sudah lebih dari 3 atau 5 hari itu memang dianjurkan untuk berobat ke dokter ya. Karena nanti kan sama dokternya mungkin akan ada pemeriksaan tambahan, ada pemeriksaan lanjutan. Jadi memang lebih baik untuk mengunjungi dokter. Walaupun kondisinya sedang seperti ini kan himbauannya jangan ke dokter kalau nggak perlu banget gitu kan yang pemirsa. Nah, ada nggak kiat-kiat tertentu? Kalau mau ke dokter boleh, tapi harus begini tuh kan? Ada sih, karena lagi pandemi COVID ini ya, memang beberapa mungkin sebagian besar pasien juga akan mikir 2 kali untuk datang ke rumah sakit ya, seperti itu. Biasanya memang yang menjadi tolak ukur adalah nafsu makan dan aktivitas sehari-hari. Gitu. Jadi kalau sudah ada gangguan terhadap aktivitas, misalnya jadi malas makan atau kok biasanya masih bisa ini kok udah malas, udah ini, nah itu biasanya itu menjadi tolak ukur juga ya, salah satu indikasi kapan harus dirawat, kapan harus ini ya. Dari 2 itu sih yang esensial, sama biasanya gangguan tidur. Udah